Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Ada tanda dalam dirimu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak perlu menunjukkan kepada kita tanda bahwa Ia benar-benar ada atau Ia benar-benar mengasihi kita. Untuk dapat melihat tanda-tanda tersebut, tunduklah dan lihatlah di dalam diri masing-masing. Di sana kita akan menemukan bahwa diri kita sendiri adalah tanda bahwa Allah itu ada dan Ia mengasihi kita. Jika tak mampu menemukan tanda-tanda tersebut, itu artinya kita adalah orang yang belum mampu bersyukur atas hidup. Hidup kita tak akan pernah puas sekalipun Tuhan turun dari langit, sekalipun, dan menunjukkan dirinya kepada kita. Ingatlah bahwa kita semua terlahir dengan membawa tanda kehadiran Allah, dan adanya kita juga adalah tanda kasih Allah yang begitu besar. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam hidup kita ada tanda dari Allah. Adalah Kain, anak dari Adam dan Hawa. Ia seharusnya mendapatkan hukuman berat menurut ukuran kita manusia, karena ia telah membunuh Habel adik kandungnya. Ia termakan oleh perasaan iri hati karena merasa bahwa Tuhan lebih berkenan akan korban yang dipersembahkan oleh adiknya. Akan tetapi Tuhan mengatakan bahwa akan ada tanda dalam diri Kain, agar tidak ada seorang pun atau apapun yang akan membinasakan dirinya. Walaupun ia berdosa, namun Tuhan tetap mengasihi dia dan melindungi dari berbagai kejahatan. Itulah tanda dari Tuhan. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan meminta tanda dari surga. Yesus merasa kesal dengan sikap seperti ini. Ia kemudian meninggalkan mereka tanpa sedikit pun menjawabi ketidakdewasaan mereka dalam iman. Pertanyaan kita adalah, mengapa demikian? Sebenarnya Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang Farisi, juga kepada kita, bahwa hidup ini anugerah Allah. Hidup saja sudah merupakan tanda dari surga. Mengapa kita mesti menuntut diberi lebih untuk bisa bersyukur atas hidup sebagai tanda kasih Allah? Menuntut tanda dari Tuhan itu sama halnya kita sedang menyaksikan semua yang ada di dalam diri kita sebagai tanda dan bukti dari Allah. Jika orang-orang Farisi menuntut tanda, itu artinya mereka tidak menerima suatu kebaikan apapun dari semua mujizat yang dilakukan Yesus kepada orang banyak. Mereka melihat kebaikan Allah dan mujizat yang dilakukan Yesus sebagai saingan bagi popularitas mereka. Saudara-saudariku terkasih, bersyukurlah dan jangan iri hati
Karena iri hati adalah dosa yang sedang mengintip di depan pintu hati kita masing-masing untuk menyesatkan hidup kita. Tunduklah dan lihatlah seluruh diri sebagai bukti atau tanda kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sesungguhnya kita tidak memiliki alasan apapun untuk menuntut tanda dari Tuhan, karena kita adalah tandanya. Berkat-berkat yang kita terima sepanjang hidup adalah tandanya. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, kemampuan melewati hari-hari yang sulit adalah tanda dari Tuhan bahwa Ia mengasihi kita. Jauhkanlah segala iri hati dan kecemburuan supaya kita mengalami kebaikan Allah yang tiada henti-hentinya turun atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.